Kalau dulu ya lumayan, Pak. Sekarang sepi banget, buat makan aja kesusahan. Ada kemudahan bagi Kementerian Koperasi dan UMKM untuk melakukan desain strategi nasional pengembangan UMKM. Nah, di tengah pandemi seperti ini, kita terus mendorong UMKM tetap menjalankan usahanya, tetapi dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Demi bisa menyambung hari, seperti inilah aktivitas Saropah. Pukul 9 pagi, jadi waktu baginya memulai peruntungan. Makanan hasil olahannya ia bawa menuju lapak tempatnya berjualan tidak jauh dari rumah kontrakannya. Berdagang telah menjadi rutinitas wanita dua anak ini sejak 15 tahun terakhir. Setelah dikurangi modal, penghasilan bersih Saropah Rp50.000 per hari. Tapi sejak pandemi, perekonomiannya terguncang. Pendapatannya berkurang. Dia semakin sulit membiayai kebutuhan hidup. Kalau dulu ya lumayan, Pak. Sekarang sepi banget, buat makan aja kesusahan. Kalau dulu kalau rame ya 100.000 dapat. Sekarang sepi, boro-boro. Bisa ngumpulin untung. Buat makan, anggar bisa tiap hari lancar, udah alhamdulillah. Terus gimana orang keadaannya kayak begini? Setali tiga uang dengan Saropah, selama pandemi Raymond Martin pun terdampak. Bersama sang istri, ia menggantungkan hidup dari penjualan makanan dan minuman ringan di warungnya. Kalau sebelum COVID itu bisa dari 150 sampai 300 bisa per hari. Cuma setelah COVID ini memang daya beli masyarakat itu agak berkurang juga gitu. Ya paling 100 sampai 150 lah rata-rata per hari. Artinya gini, penghasilan 150 itu kan bukannya keuntungan. Artinya itu 150 itu untuk kita belanjakan lagi besoknya. Orang-orang seperti Raymond dan Saropah tentu membutuhkan uluran tangan agar bisa meringankan beban di tengah pandemi yang melanda. Beberapa waktu lalu, Raymond dan Saropah telah mendaftar dan tercatat sebagai anggota koperasi yang menjadi salah satu persyaratan mendapat bantuan Presiden Produktif. Yang pasti kita buat modal usaha, nambah jenis barang dagangan. Sebenarnya ini banyak jenis dagangannya itu. Cuma belakangan namanya kita pengeluaran lebih besar, pemasukan sedangkan pemasukan bukannya makin besar juga malah berkurang ya karena daya beli masyarakat juga berkurang. Ntar kalau masih nunggak kontrakan buat bayar kontrakan, biar nggak dimarahin yang punya rumah. Ntar kalau lebih kontrakannya udah kebayar semua, buat tambah modal biarnya tambah banyak dagangannya. Pemerintah telah meluncurkan program stimulus bagi para pelaku usaha mikro yang terdampak COVID pada 24 Agustus 2020 lalu. Anggaran Rp2,4 juta per pelaku usaha disalurkan supaya bisa bertahan di masa pandemi. Sekali lagi, agar perekonomian rakyat segera cepat bergerak, UMKM segera tumbuh, dan peluang kerja segera bertambah luas. 2020 ini, ada sekitar 12,2 juta pelaku usaha penerima Banpres Produktif UMKM dengan total anggaran Rp29 triliun. Pada tahap awal, pelaku usaha mikro kecil penerima manfaat mencapai 9,2 juta orang. Total anggaran yang disalurkan sebanyak Rp22 triliun. Di tahap lanjutan, ada sekitar 3 juta pelaku usaha mikro yang akan menerima Banpres Produktif hingga akhir tahun 2020
dengan total anggaran sebesar 7 triliun rupiah. Kita berharap bahwa dalam 3 bulan terakhir ini, terutama sejak komite didirikan di Juli 20 tahun ini, kita bisa memberikan dorongan atau daya ungkit ekonomi yang cukup besar untuk kuartal 3 ini. Kabar baiknya, pemerintah berencana akan memperpanjang program bantuan presiden ini sebab banyak pelaku usaha yang belum mendapat manfaat bantuan langsung tunai negara tersebut. Sebelumnya, pemerintah akan mengevaluasi terlebih dulu perpanjangan program bantuan bagi pelaku UMKM tahun depan. Seperti program yang diluncurkan Agustus 2020, sejumlah syarat mesti dipenuhi untuk menerima bantuan tersebut. Untuk para calon penerima diusulkan oleh pengusul Banpres Produktif, antara lain kementerian atau lembaga, dinas koperasi dan UMKM di provinsi dan kabupaten kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, lalu perbankan atau perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK. Nantinya, pelaku UMKM penerima bantuan akan menerima pesan singkat SMS dari bank penyalur. Di masa pandemi corona, selain harus segera menghentikan penyebaran COVID-19, pemerintah juga punya pekerjaan besar, yakni memulihkan ekonomi nasional. Salah satunya mendorong dunia usaha mikro, kecil, dan menengah bisa kuat bertahan. UMKM sangat penting tentu perannya dalam perekonomian Indonesia karena 98% kontribusi penyerapan tenaga kerja itu diberikan oleh UMKM, jadi sangat penting. Masa pandemi membuat pelaku usaha mesti mengerahkan segala daya upaya agar hidup terus tersambung. Sayangnya, cara yang ditempuh kadang bergesekan dengan peraturan. Semisal NN, pendapatan tak menentu dan sulit menyewa tempat usaha, membuatnya terpaksa berjualan di trotoar. Malam kalau yang jualan pagi ya kamu kalau pagi sini sering kerja kalau dulu corona kalau corona nggak ada. Kenapa nggak mau jualan di tempat lain aja? Ini nyaman kalau di tempat lain tuh Susah. ada. Oh, tapi lahannya nggak bayar. Padahal di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan diatur larangan bagi tiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi jalan. Karenanya, demi membantu pelaku UMKM di masa pandemi, selain program bantuan Presiden, pemerintah juga memberi beberapa kemudahan bagi UMKM yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya adalah program kemitraan pemerintah yang berupaya memberikan ruang bagi pelaku UMKM agar bisa memanfaatkan tempat strategis untuk memasarkan produknya. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi pelaku UMKM agar tak berjualan di sembarangan tempat. Saya kira jangan menyalahkan UMKM-nya ya, karena mereka itu kan karena tidak punya tempat jualan yang strategis, sementara tempat jualan yang strategis kan sudah diambil usaha besar. Nah, karena itu pemerintah daerah memang harus memberikan ruang kepada mereka. Mereka akan terus melanggar aturan itu karena mereka akan perlu makan. Ya, nah ini yang perlu ditata begitu. Diakui, peran UMKM dalam perekonomian nasional sangat vital. Dengan total jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah yang capai 64 juta usaha hingga saat ini, UMKM mampu menyerap lebih dari 110 juta pekerja. Kontribusi UMKM pada penerimaan domestik bruto tahun 2018 lalu mencapai angka 8.400 triliun rupiah. Nah ini memang kita harus punya desain besar, karena berapapun juga untuk 98% pelaku usaha seperti itu,
ini memang tidak mungkin bisa kita atasi. Ini harus ada pendekatan struktural. Jadi kita memang betul-betul nih Undang-Undang Cipta Kerja itu harus betul-betul bisa mendatangkan menciptakan lapangan kerja lah, ya apakah industri termasuk juga yang menengah dan kecil ini bisa tumbuh. Pandemi COVID-19 berdampak ke para pelaku UMKM. Data Kadin, Kamar Dagang Industri di bulan Agustus kemarin, sebanyak 30 juta UMKM harus ditutup usahanya sementara waktu. Tutupnya sebagian UMKM berdampak pada perekonomian nasional. Salah satu prioritas yang harus diselamatkan yakni usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena ini situasi yang berbeda dari tahun 98, tahun 2008, bentuk krisisnya atau resesi ekonominya pun lebih kompleks. Sebelumnya itu ketika terjadi krisis atau resesi, ketika ada PHK di sektor formal, masyarakat dengan mudah switch kepada sektor informal atau menjadi pengusaha UMKM. Tapi situasi sekarang bahkan UMKM pun juga mengalami tekanan. Dan ini berakibat tentunya kepada ekonomi secara nasional karena kontribusi UMKM cukup besar dan juga menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan miskin. Menyelamatkan UMKM di masa pandemi corona adalah sebuah keharusan, lantaran keberadaan UMKM mendominasi sektor usaha di Indonesia. Kami boleh mengatakan ya bahwa pengguna utama dari manfaat Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah UMKM. Ada kemudahan bagi Kementerian Koperasi dan UMKM untuk melakukan desain strategi nasional pengembangan UMKM. UMKM harus tetap berjalan, tapi semangat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 mesti dipegang. Nah, di tengah pandemi seperti ini, kita terus mendorong UMKM tetap menjalankan usahanya, tetapi dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Intinya kami ingin UMKM hidup, tetapi keselamatan dari manusia juga tetap terjaga. Sehingga jangan sampai terjadi klaster di tempat aktivitas kerja dari UMKM. Selama hampir setahun ini, dampak pandemi corona telah mendorong perubahan perilaku masyarakat, termasuk dalam hal daya dan gaya beli konsumen yang tentu saja mempengaruhi dunia usaha. Akibatnya, hampir seluruh sektor terpukul, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Di setiap perubahan itu selalu terjadi pergeseran perilaku konsumen, dan siapa yang cepat merespon perubahan perilaku konsumen itu dia yang survive gitu ya. Masa pandemi ini juga hal sama terjadi. Banyak pihak berharap segala keterbatasan di masa pandemi bukan jadi penghalang bagi pelaku UMKM untuk tetap menjalankan roda ekonomi. Tenanglah ya, berpikir positif, cari informasi ya, cari informasi tentang perkembangan COVID-19. Zonasi itu penting sehingga mereka tahu apakah di daerahnya tuh risikonya tinggi, sedang atau rendah. Zona warna hijau, kuning, orange atau merah. Lalu kemudian juga mencari informasi tentang bantuan dana karena sebetulnya pemerintah mendukung UMKM melalui penyaluran bantuan sosial. Lalu kemudian juga membuat rencana keuangan ya, mencari peluang di tengah pandemi karena walaupun sekarang ini banyak aktivitas yang terbatas, ada pembatasan aktivitas, kemudian banyak sekali sektor yang tidak bisa bergerak, tapi tetap ada peluang sehingga peluang-peluang ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha khususnya di UMKM. Agar bisa kuat bertahan, pelaku UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat
juga dituntut bisa beradaptasi lebih cepat. Kami juga mendorong adanya upaya digitalisasi. Ya. Kami dorong supaya UMKM bisa menciptakan rantai pasok produksi yang efektif dan efisien, mencari supplier secara online. Ya. Mereka juga kami dorong supaya tergabung dalam e-commerce atau membangun website untuk e-commerce sendiri, menggunakan metode pembayaran yang tanpa tunai, non tunai, ya cashless. Jadi ada adaptasi kebiasaan baru dari pelaku UMKM di masa pandemi ini. Sadar akan hal ini, Siti Laila, penjual batik Betawi di kawasan Jakarta Selatan, berpikir keras agar usahanya bisa bertahan dari terpaan badai corona. Laila pun tertarik berjualan secara online. Karena juga saya memberdayakan ibu-ibu ketika ada pengunjung, mereka mengajar pengunjung membatik, dan itu mereka juga mendapat income juga dari pelatihan itu gitu. Jadi memang berkurang juga, tapi tidak sebanyak sebelum COVID gitu pendapatnya. Iya. Bagi Lela yang telah 8 tahun menjalankan usahanya, merambah pasar online jadi cara tepat di masa pandemi. Selain mudah menjangkau konsumen, ia juga bisa meminimalisir berkontak dengan para konsumen. Kini produksi batik Betawi Laila mulai mendunia. Pernah menerima pesanan dari Amerika, dari salah satu kota di Amerika, pernah dapat dari Texas, saya pernah mengirim barang ke India, saya pernah mengirim barang ke Hong Kong, walaupun bukan dalam jumlah besar ya, pemesanan secara pribadi. Saya juga pernah mengirim ke Malaysia, ke Singapura, ke beberapa negara sudah. Meski pendapatannya belum stabil, Laila tetap bersyukur ia masih bisa menjalankan usahanya di masa pandemi ini. Sementara itu, Johan, pengusaha kuliner di Bilangan Palmerah, Jakarta Pusat, juga punya strategi jitu menghadapi seretnya pemasukan saat pandemi. Kita harus memiliki suatu jalan untuk memenuhi segala kebutuhan kita agar usaha ini berjalan. Ya, salah satunya sekarang kan kita harus mengikuti perkembangan, yaitu dengan sistem online. Jadi kita ngambil 2 sistem online, baik dari GrabFood maupun GoFood. Nah, dengan adanya GrabFood dan GoFood ini membantu juga. Johan juga berupaya menjemput rejeki dengan menghubungi para pelanggannya. Kita kadang-kadang juga teleponin mereka yang pelanggan kita yang tahu nomor teleponnya untuk, Pak, mau ada pesan nggak biar kami antar gitu. Jadi biar kita ada timbal baliknya. Dia juga tak lupa sambil melayani konsumen di warungnya, tetap menjalankan protokol kesehatan. Apalagi dalam masa PSBB ya, mereka kan tidak boleh makan di dalam, kemudian ada masa transisi PBB makan di dalam tapi dibatasi kapasitasnya, itu udah pasti berkurang. Mereka kebanyakan juga jadi take away, hanya membawa pulang. Yang pertama adalah prokes ya, karena patuh pada protokol kesehatan ini terutama untuk yang kuliner ya, karena kuliner itu sangat sensitif terhadap hygiene. Jadi yang penting adalah meyakinkan konsumen bahwa warungnya atau restonya itu aman ya, safety-nya terjamin. Berjualan secara online bisa jadi salah satu jalan keluar bagi pelaku UMKM di masa pandemi. Dalam situasi pandemi seperti sekarang, mobilitas masyarakat masih rendah, UMKM yang masuk ke sektor digital ini masih bisa mempertahankan omsetnya atau pendapatannya. Ada beberapa UMKM bahkan yang mengalami kenaikan omset ketika memindahkan penjualannya di media sosial. Yang kedua, berkaitan juga dengan perubahan perilaku masyarakat. Ketika masyarakat semakin meminta transformasi digital, maka UMKM harus siap. Karena kalau tidak, yang akan mengisi dari platform digital ini adalah barang-barang impor. Nah, inilah pentingnya kemudian UMKM harus dilibatkan lebih, dan kalau bisa memang porsinya lebih dominan, khususnya di e-commerce. Pandemi COVID-19 telah memberikan lingkungan yang menantang pada sektor UMKM. Selain dituntut untuk bisa tetap menjalankan usahanya, para pelaku UMKM diharapkan bisa menjadi bagian dari solusi penanganan COVID-19.
Jadi kami mengajak seluruh UMKM-nya untuk berperan serta ya, mendorong menjadi bagian dari pemulihan ekonomi nasional, tetapi mereka juga bertanggung jawab terhadap penanganan COVID-19 dalam arti melakukan upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya mitigasi melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ekonomi atau aktivitas ekonomi bisa jalan, tetapi kita harus sadar bahwa kita sedang dalam masa pandemi, sehingga kepatuhan terhadap protokol kesehatan juga harus dilakukan secara ketat. Kami juga mengajak para UMKM ya agar bisa menjadi bagian dari solusi untuk penanganan COVID-19. Ya kepengennya ya ada bantuan modal deh. Saya berharap kayak gitu. Pesannya ya pengen dibantu. Berupa modal gitulah kalau bisa, supaya bisa berjalan dengan lancar gitu. Dibantu aja dari data, sebaiknya yang mampu, yang harus dapat, yang enggak gitu aja. Kalau dapat bantuan kita bisa bisa belanja gitu.